sukacita di hari ini? Shalom, puji Tuhan. Kiranya kita tetap semangat di hari-hari saat-saat seperti ini sampai pada akhir bulan, akhir tahun, menjelang tahun yang baru. Kiranya kita tetap optimis, kita tetap semangat, kita tetap punya pengharapan, sebab di dalam Tuhan Yesus ada jawaban, di dalam Tuhan Yesus ada solusi, ada pengharapan. Haleluya, sukacita selalu ya. Puji Tuhan. Kalau pada hari ini di antara kita ada yang sakit, saya berdoa kiranya Tuhan oleh karena kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan akan mengangkat kiranya segala sakit penyakit Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan kiranya mata hati kita tetap terarah, tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber daripada segala sumber kehidupan kita semua. Betul Pak Nono? Betul. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Yuli dari Kota Purwokerto, Ibu Yuli Nurhayati. Dia ada di urutan pertama sebagai viewer pertama yang muncul pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Yuli, kiranya sehat selalu. Lalu ada Bang Ruli Hutapea. Selamat malam bos, selamat malam brother, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Shalom, salam buat istri dan anak. Puji Tuhan. Selamat malam juga untuk Ibu Erlina Sari di Kota Purwokerto dan juga Pak Victor. Selamat malam Pak, sudah pulang kerja kah? Haleluya, sukacita.
daripada kita sekalian. Terpujilah namanya yang hebat dan luar biasa itu. Tetaplah selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Letakkanlah kekuatan kita hanya kepada Tuhan, bukan dengan apa yang kita miliki, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan kepintaran kita, karena itu ada hal-hal yang fana. Tapi kita mari mengejar hal-hal yang tidak fana, yang kekal, yaitu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari datang bersyukur malam hari ini, saudaraku. Kita mengangkat hati, kita mengangkat suara bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh-sungguh baik. Amin. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik. Mari kita menyembah Tuhan. Limpah
terima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku naikkan syukur. Haleluya. Buat hari yang kami tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah, Dia tak pernah terlambat. Bertolong Kamu, amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa, sungguh kasih-Mu dahsyat untuk kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau mengingat setiap kami yang berharap, Kau mengingat kami yang berseru dengan sungguh kepadamu Tuhan. Haleluya. Nama-Mu dibesarkan, Nama-Mu layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu. Sebuah bukti bahwa Tuhan selalu ada di pihak kami, sebuah bukti bahwa Tuhan selalu menolong kami. Engkaulah Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Allah El Shaddai. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami memohon, kepadamu kami memandang siang dan malam. Dan Tuhan memperhitungkan kesetiaan kami yang mencari wajah-Mu dengan sungguh dan setia. Dan Engkau memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami sungguh mengingat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi kami, sungguh Engkau hadir dalam hidup kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biar hati dan pikiran ini senantiasa terarah dan tertuju kepadamu, kepada hal-hal yang tidak fana, yaitu kekekalan yang ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena yang fana itu akan berakhir, tetapi yang tidak fana itu akan terus ada. Dan kami mau memegang salib Kristus, dan kami memegang janji-janji Tuhan yang menghidupkan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, singkapkan Tuhan firman-Mu untuk kami boleh mengerti, dan biar berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom, shalom. Shalom untuk Bu Wiwin. Sehat-sehat semuanya. Shalom. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap mencari Tuhan, hidupnya terpelihara, kesehatannya terjaga, ditolong Tuhan dari kecelakaan dan mara bahaya. Amin. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh untuk dapat mendekat, mencari perkenanan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom untuk Pak Victor. Shalom untuk Bu Erlina. Shalom untuk Bu Yuli. Siapapun saudara yang sudah bergabung saat ini. Ya, shalom untuk Bang Joel. Mana dia? Ya. Ada di sini. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, saat ini, hari ini kita mau bincang-bincang untuk dapat mengenali diri kita. Sebenarnya diri kita itu orang yang punya tipe seperti apa. Seringkali kita berkata bahwa dia itu orangnya gacor, ya. Orangnya itu orangnya nggak bisa tersenyum. Orang itu sukanya mengkritik. Orang itu flat, ya kan? Jadi ada tipe-tipe macam orang di sekeliling kita itu yang dapat mempengaruhi kinerja kita. Makanya orang-orang yang bisa rukun dan bekerja sama bersama dengan orang-orang di sekitarnya akan dapat mengerjakan sebuah proyek besar. Ya, kenapa? Karena di situ mereka dapat mengenali, ya, menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan visi sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Jadi kerukunan, kebersamaan, ya, orang bisa bekerja sama dengan baik kalau bisa mengenali tipe-tipe orang di sekitarnya. Bagaimana tipe-tipe orang-orang yang ada di gereja, di tempat pelayanan, apakah bisa bersatu, bersehati. Shalom untuk Mas Edi Saputro. Ya, salam Banyu Budak. Salam Banyu Budak. Selamat Natal semuanya. Namanya Mas Supri ya. Ya, dicari Mas Supri, Mas Edi. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya siapapun saudara, jika mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup saudara akan terberkati dan diberkati. Amin. Amin. Hidup saudara akan terpelihara dan akan menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan. Walaupun dunia sekeliling kita banyak orang berkata bahwa hidup itu sulit, hidup itu sepertinya membuat kita ini bingung. Tapi ketika kita berani mendekat kepada Tuhan, sesuatu yang sulit itu bisa kita katakan biasa-biasa saja. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, berkat orang rukun dan orang yang mau bekerja sama, bisa bekerja sama adalah berkat itu diperintahkan ke dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Jadi orang rukun itu orang yang bisa berdamai. Orang rukun itu orang yang mampu mengendalikan egoisnya, ya, kepentingannya sendiri. Orang yang rukun itu adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Loh, kalau begitu kepentingan kita terabaikan? Enggak, ya. Orang yang bisa mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri itu adalah orang-orang yang hebat, ya. Karena apa? Karena dia sanggup menolong orang lain, ya. Orang yang menolong orang lain, ya, kesulitannya akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke. Oke, kita akan bincang-bincang membahas seputar, ya, tipe-tipe. Agak maju dikit. Biar ini agak merepotkan dia. Oke, kita akan bincang-bincang
membahas ya, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya akan membacakan satu firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala sesuatu dan segala anggota itu ya sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita itu adalah satu tubuh di dalam komunitas kita, ya, satu tim, ya, namanya satu tubuh itu satu tim, tidak berdiri sendiri, saudaraku. Jadi keberhasilan kita itu karena ada andil orang-orang hebat di sekitar kita, saudaraku. Keberhasilan seorang suami karena ada istri yang baik. Kalau istrinya tidak bisa menjadi penopang dalam kehidupan dalam berkeluarga, saya percaya seorang laki-laki akan merasa berat dalam menjalani kehidupannya, pekerjaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa sendiri, tidak ada yang menopang hidupnya. Jadi kenapa seorang istri, seorang perempuan ditempatkan di samping laki-laki sebagai istrinya? Karena dia adalah helper. Tahu namanya helper? Penolong. Helper itu penolong, karena Adam diberikan seorang penolong yang sepadan, ya, di sampingnya. Jadi diberikan helper, ya. Biasanya seorang helper itu adalah orang yang kuat, saudaraku. Berarti kita secara sadar bahwa ketika kita diberikan seorang penolong, kita adalah orang-orang yang tidak kuat. Karena apa? Diberikan penolong, ya kan? Ya, kita ada banyak kekurangan karena kita diberikan pasangan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana satu tubuh dengan banyak anggota? Nah, di dalam gereja itu bermacam-macam tipe orang, ya kan? Ada tipe penonton, ada tipe bos, ada tipe yang suka-suka ngatur, ada yang tipe suka kasih petunjuk, ada tipe yang suka apa ya? Apalagi kira-kira? Ya, ada banyak. Demikian juga di tempat kerja, ya. Ada yang tipe pemalas, ya. Ada yang tipe rajin, ada yang tipe banyak usulnya, tapi sedikit kerjanya, ya kan? Idenya terlalu brilian, tapi tidak ada kemampuan karena modalnya nggak ada. Oke, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah tim, ya, di dalam sebuah tim ada banyak tipe orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mengenali tim kita, ya. Apakah kita itu bisa melanjutkan proyek kita, apakah kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Semuanya bisa berjalan, tapi apakah bisa selesai dengan cepat atau sedang atau sangat lambat, itu tergantung orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi keberhasilan seseorang itu juga dipengaruhi tim yang ada di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, orang-orang hebat di sekitarnya. Tapi kalau orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tipenya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa rukun, tidak bisa sehati, maka pekerjaan kita akan terasa berat, saudaraku. Mau nggak mau kita harus handle, kita harus take over, kita harus ambil alih. Ya, kenapa? Menunggunya sangat lama, ya kan? Kenapa? Ya, ada banyak orang akan berkata bahwa ketika di take over akan di handle, ya, tidak bisa memberi pendelegasikan wewenang, tidak bisa mempercayakan pekerjaan pada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan excellent. Kenapa? Karena dia minta kehormatan tapi tidak mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, ya,
Seorang pemimpin mau tidak mau harus berani mengambil keputusan yang tidak populer. Keputusan yang tidak populer itu adalah keputusan yang tidak disukai oleh banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dari itu, ya, target, goal setting harus tetap dikejar. Kenapa? Ya, kalau tidak dikejar, ya, maka kita akan berjalan di tempat, kita tidak akan mencapai hasil, ya. Kita hanya sekedar mati segan, hidup tak mau. Kalau di dalam kitab Wahyu itu hangat-hangat kuku, kayak air pipis, ya kan? Hangat-hangat kuku itu kan air pipis. Kalau panas juga nggak bisa, kalau dingin juga nggak bisa. Jadi tidak dingin dan tidak panas. Sementara Alkitab katakan yang tidak dingin dan tidak panas itu akan dibuang. Nah, jangan sampai hidup kita dibuang. Kenapa? Karena hidup segan mati tak mau. Lebih baik mati-mati sekalian atau hidup-hidup dengan sepenuh perjuangan, saudaraku. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Karena kalau setengah-setengah itu sama ada nggak ada hasilnya, saudaraku. Hanya nunggu kematian tiba. Oke? Agar gereja Tuhan di mana kita berjemaah dapat berfungsi dengan seharusnya, atau ya sebuah komunitas dalam perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, atau di dalam sebuah keluarga itu dapat menjadi keluarga yang harmonis, ya, sehingga komunitas kita menjadi satu tubuh yang hidup dan bertumbuh dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap anggota atau setiap orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama adalah memahami adanya perbedaan fungsi. Jadi kita masing-masing harus bisa memahami perbedaan fungsi, ya. Jadi kita masing-masing punya peran, saudaraku. Jadi jangan pernah mengintervensi fungsi orang lain, ya. Intervensilah fungsi diri kita masing-masing. Kalau firman Tuhan berkata jadilah terang, ya, jangan menuntut orang lain menjadi terang, tapi tuntutlah diri kita sendiri jadi terang. Ya, jangan memberikan komplainan kepada orang lain bagaimana, wah dia sudah tidak jadi terang, sementara kita tidak jadi terang apa-apa. Kita justru membuat komunitas kita menjadi suasana kegelapan, ya. Kita mengharapkan orang lain jadi garam. Masa orang lain dituntut untuk menggarami hidup kita? Kan harusnya kita yang menggarami hidup orang lain, ya kan? Jadi di sini perlu dengan kesadaran memahami adanya perbedaan fungsi. Ya. Fungsi kita apa? Di tengah-tengah komunitas. Fungsi kita apa? Di tengah-tengah gereja. Fungsi kita apa? Di tengah-tengah keluarga. Fungsi kita apa? Di tengah-tengah pekerjaan. Jadi masing-masing punya SOP. Masing-masing punya job description. Tapi terkadang banyak orang yang mengaku profesional muda di luar sana, ketika ya hidup dalam keluarganya dia sudah tidak profesional lagi. Ketika masuk di dalam gereja, dia tidak profesional lagi. Kenapa? Semau-maunya. Tapi ketika di tempat kerja kok bisa? Karena dituntut oleh HRD, saudaraku ya. Kalau enggak, ia akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Yang bisa mempertahankan karakter di sebuah perusahaan adalah gaji. Ya kan? Kenapa? Ya itu yang akan dipertahankan. Apapun kata bos besar akan diikuti, iya. Tapi ketika di gereja, ketika di keluarga, banyak orang semau-maunya. Ya, semau-maunya itu tidak mau diatur, ya. Kenapa di perusahaan mau diatur? Karena ya yang diharapkan adalah slip gaji, nominal gaji, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara kalau di rumah hidup semau-maunya, ya kan? Padahal saudaraku, di dalam sebuah komunitas itu ada aturan main. Di dalam keluarga ada aturan main, di dalam gereja ada aturan main, di perusahaan ada aturan main, di tempat majikan ada aturan main. Jadi masing-masing harus tahu fungsinya. Saya di sini ya memiliki fungsi apa? Ya betul Mas Edi, jangan jargoni. Ya, iso ngajar, gak iso nglakoni. Ya kan?
Betul, setuju, ya kan? Oke. Ya, selanjutnya yang kedua itu menghargai posisi orang lain. Ya, yang satu memahami adanya perbedaan fungsi. Nah, fungsi kamu di sana apa, fungsi saya di sini apa, ya. Terus menghargai posisi orang lain, ya, saudaraku. Ya, misalnya walaupun di perusahaan itu pimpinan kita itu masih muda, umurnya di bawah kita, tapi ketika kita melihat bahwa dia punya posisinya adalah atasan kita, ya kita harus hormat, ya kan? Walaupun di gereja itu pendetanya itu masih muda, tapi ketika dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta, walaupun dia yang masih muda, kita harus hormat. Kenapa? Fungsinya dia adalah di atas kita. Dia lebih tua daripada kita walaupun umurnya masih muda. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang itu sesat pikir, sesat paham, gagal paham. Kenapa? Oh, aku ini loh orang yang lebih tua, umurku itu loh udah 66 tahun, 70 tahun. Tapi kan posisinya berbeda. Posisinya berbeda. Jadi kita harus tahu dan menghargai posisi orang lain. Dan yang ketiga, masing-masing anggota itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi tidak ada yang tidak butuh orang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Masing-masing di antara kita itu saling membutuhkan. Seorang pimpinan butuh bawahan, seorang bawahan butuh pimpinan. Tidak bisa mandiri, saudaraku. Ya, seorang istri butuh suami, seorang suami butuh istri. Ya kan? Anak-anak butuh orang tua butuh anak-anak. Tidak bisa. Ada banyak orang, segelintir orang, bukan banyak orang. Nanti yang banyak orang itu marah. Ya, ada segelintir orang berkata bahwa wah, orang tua mengata-ngatai anaknya. Aku sudah berjuang habis-habisan untuk kamu. Kamu tidak bisa menghargai jerih lelah bapakmu, tidak menghargai jerih lelah anakmu. Hei, anak yang ada di tengah-tengah keluarga kita itu tidak minta dilahirkan. Jangan gagal paham ketika kita berjuang mencari nafkah untuk mensejahterakan anggota keluarga, istri dan anak-anak kita, menuntut dan mengharapkan kita diperlakukan sebagai raja. Hei, siapa lu? Ya. Anak itu terlahir karena ulah orang tuanya, bukan anak aku minta dilahirkan di keluarga A, B, C, D. Enggak. Ya, jadi di sini masing-masing anggota saling membutuhkan. Jadi orang tua membutuhkan anak, anak membutuhkan orang tua, suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, ya kan? Pemimpin membutuhkan bawahan, bawahan membutuhkan pemimpin, ya kan? Jemaat membutuhkan pendeta, pendeta membutuhkan jemaat, ya kan? Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu kan namanya sendiri-sendiri. Itu bukan komunitas namanya. Itu namanya ya apa ya? Hidup di hutan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya topik kerukunan dan kebersamaan itu harus ada yang namanya saling membutuhkan, saudaraku. Makanya keluarga bisa berhasil karena ada kesatuan hati di antara anggota keluarga. Perusahaan di situ bisa berhasil karena ada kesatuan hati dari para karyawan-karyawannya. Gereja bisa berhasil mencapai pertumbuhan yang maksimal karena ada kesatuan hati untuk saling melengkapi dan menopang, bukan saling memberikan penilaian. Ya. Kalau namanya pemimpin itu memberikan penilaian karena dia diberikan tugas untuk mengarahkan, ya, mengendalikan roda kepemimpinan. Tapi kalau sebagai anggota itu ya banyak memberikan sebuah penilaian, tapi dia tidak melakukan andil apa-apa dalam perjalanan keberhasilan pertumbuhan, itu adalah racun-racun yang ada dalam sebuah komunitas. Oke. Dan yang keempat, setiap anggota harus menghormati orang lain yang nampaknya sepele. Jadi jangan anggap orang lain itu tidak berguna,
orang lain itu adalah seperti sampah, orang lain itu nggak ada peran apa-apa. Jangan salah sangka bahwa orang yang kita anggap itu tidak berguna, anggap sepele, itu kadang-kadang punya peran yang luar biasa. Kita tidak tahu bahwa orang yang kita anggap sampah itu ternyata berdoa untuk keberhasilan kita. Orang-orang yang kita sepelekan itu ternyata dia menjadi orang-orang pendukung, ya, supporter dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan anggap remeh orang-orang di sekitar kita. Tapi jika saudara mau menjadi bagian dari komunitas, perlu membaca, memperhitungkan siapa-siapa orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita dapat mengerjakan tugas, pekerjaan, goal setting, tujuan itu dengan maksimal, saudaraku yang dikasih. Oke? Jadi hal-hal berikut itu yang menjadi pertimbangan kita. Memahami adanya perbedaan fungsi, ya, menghargai posisi orang lain, masing-masing anggota saling membutuhkan, ya. Setiap anggota harus menghormati orang lain. Ya, saya membacakan 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Kita perhatikan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus, ya. Diperlakukan di treatment, ya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Jadi yang membutuhkan perhatian khusus itu adalah orang-orang yang kita anggap remeh, bukan orang-orang yang hebat-hebat itu, ya kan? Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Jadi yang pertama, hormatilah orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, jangan lupa saudara juga harus menghormati pemimpinmu. Jangan menganggap rendah pemimpinmu. Ya, jelek-jelek itu pemimpinmu, ya kan? Kalau saudara dijadikan pemimpin, belum tentu bisa jadi pemimpin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam orang tipe macam apakah aku ini, saudara, ya. Shalom Mas Bayu, apa kabarmu? Bayu Aji Pamungkas, ya. Tipe pertama yang mau kita bicarakan adalah si tukang bertengkar, saudaraku, ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang suka bertengkar, ya? Ciri-ciri orang yang disebut sebagai si tukang bertengkar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, senang bertengkar. Tipe orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri, ya. Coba kita cek, kita itu tipenya macam apa? Si tukang bertengkar yang pertama. Senang bertengkar, selalu ngotot. Nyolot, ya kan? Nyolot. Tidak mau mengalah. Pokoknya pendapatnya itu yang paling benar dan harus menang. Kalau perlu berkelahi, ya kan? Demi harga diri, ya. Demi harga diri. Terinjak-injak. Nah, terinjak-injak. Padahal kalau berkelahi belum tentu menang, bisa aja babak belur, ya kan? Apakah kita orang-orang termasuk seperti itu, tipe yang suka bertengkar, ya? Terus agresif. Agresif itu apa ya? Agresif itu reaktif. Ya, reaktif itu ya pokoknya Ya, gampang panasan lah, emosional. emosional. Terus egois. Wah. Ternyata orang yang suka bertengkar itu orang yang egois, karena mau menangnya sendiri sih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Sumbunya pendek. ya, orang yang tipenya suka bertengkar itu tipe sumbu pendek, ya, gampang tersinggung, egois, agresif, ya, reaktif, ya, ngotot, tidak mau mengalah, ya, kalau dikit-dikit ayo kelahi apa, suka menantang orang. Terus selalu berpikir negatif sehingga menghambat pembicaraan. Berpikir negatif menghambat pembicaraan.
Terus mengandalkan suara keras untuk memenangkan persoalan. Adakah di antara kita yang sering melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Sebenarnya kita salah, tapi ya demi egoisitas yang harus dipertahankan, ya. Kita naikkan volume, ngegas, ya, gaspol, ya kan? Supaya apa? Ya orang lain kalah. Karena tipe-tipe orang yang suka bertengkar itu demikian, ya. Mengandalkan suara keras untuk memenangkan persoalan, yang gebrak-gebrak meja atau gebrak podium, kan? Atau ya pokoknya dengan nada tinggi. Dia pikir bahwa dengan nada tinggi orang lain takut. Ya enggak juga. Ya, terus jika ditanya akan balik bertanya. Siapakah di antara kita jika ditanya akan balik bertanya, bukan menjawab pertanyaan yang diajukan? Ya kan? Kira-kira itu siapa itu? Apakah kita? Kita. Ya, lo lagi gitu kan. Jadi jika ditanya akan balik bertanya. Misalnya begini. Itu sudah disapu belum? Nah, dia tidak akan menjawab sudah atau belum. Tapi itu loh, apa? Pekerjaanmu belum selesai. Gantian nuntut orang, ya. Karena apa? Tipenya dia tidak mau ditanya. Emang kamu sendiri udah bantuin? Emang kamu sendiri sudah bantuin? Misalnya ada kunjungan orang yang sakit, ya kan? Itu ada yang sakit, ya kan? Kan harusnya dia yang, aku sudah kemarin ke sini, ya kan? Yang udah Gimana? busuk siapa aja? Ya sudah besok siapa aja? Apakah bapak sudah? Apakah ibu sudah? Mempertanyakan orang lain mulu. Ya, tanyakan dirimu sendiri. Ya kan? Terus selanjutnya tidak mau berusaha untuk masuk ke dalam kelompok. Artinya dia tipe orang yang tidak bisa bersosialita. Eksklusif. Ya. Orang yang eksklusif, orang-orang yang tidak bisa Inklusif. orang-orang yang inklusif diralat, ya. Inklusif, orang-orang yang tidak bisa bergabung dengan komunitas banyak. Dia tidak bisa menikmati keberisikan, ya kan? Dia itu cocoknya tinggal di hutan. Nah, karena apa? Tidak bisa mendengar orang lain ngobrol. Nah, contoh, ketika di rumah saudara sedang nonton TV, terus ada orang yang sedang bercakap-cakap, berisik, diem. Gitu kan? Ada nggak yang seperti itu? Ya kan? Ketika Anda tidur atau saudara sedang istirahat, ada orang ngobrol, berisik. Nggak tahu apa lagi orang tidur. Kalau dijawab, kenapa tidur di situ? Wong saya lagi ngobrol di sini. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, saudaraku, itulah tipe-tipe orang yang suka bertengkar. Merasa puas dan senang bila suasana menjadi kacau atau terjadi pertengkaran. Puas, ya kan? Ketika terjadi pertengkaran, kekacauan, dia akan bergembira ria. Ya, di sini senang, di sana senang kalau ada pertengkaran, ya. Jadi dia merasa puas, bisa mengadu domba, akan merasa puas bahwa ketika orang lain itu bersih tegang. Karena apa? Dia sudah berhasil menciptakan suasana gaduh, ya kan? Itu tipe-tipe orang yang suka bertengkar. Oke. Shalom Mas Bayu. Kiranya tetap sehat-sehat selalu, ya kan? Terus yang kedua itu tipe si penuh perhatian. Tadi orang yang suka bertengkar tipenya, kita akan melihat orang yang penuh perhatian itu seperti apa. Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si penuh perhatian adalah sebagai selalu berpikir positif dan mau bekerja sama. Selalu berpikir positif, itu perhatian. Oh iya, mungkin dia lagi lelah sehingga dia marah-marah. Oh, selalu berpikir positif karena dia perhatian. Oh iya, dia tidak mau mengerjakan karena mungkin lagi bad mood, ya, karena perhatian dia. Jangan kecapean.
kecapean. Shalom Tante Lastri. Shalom, shalom. Selamat bergabung. Ya, malam hari ini kita membahas tipe-tipe orang macam apakah kita, ya. Siapakah kita hari ini? Yang pertama adalah tipe orang yang suka bertengkar, dan yang kedua adalah tipe orang yang penuh perhatian. Jadi orang yang penuh perhatian selalu berpikir positif dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Itu orang yang penuh perhatian. Mau orangnya itu susah kek, mau orangnya itu gampangan kek, mau orangnya itu keras kepala kek, dia masih bisa bekerja sama dengan orang-orang semacam itu karena dia penuh perhatian. Terus selanjutnya dia tertib hidupnya. Namanya tertib itu mengikuti aturan. Kalau ya penuh perhatian, oh iya. Tertib, aturannya seperti apa dia tertib. Bisa mengikuti aturan. Ya, kalau ibadah ya datang sebelum waktunya, bukan datang tepat waktu, ya kan? Ibadah jam 10 datang jam 10. Itu ibadah tepat waktu yang tidak tepat sesungguhnya. Datang sebelum jam 10. Jadi itu orang yang prepare. Jadi apalagi yang datang masuk setelah jam 10. Nah, itu orang yang tidak mengikuti aturan. Jadi orang yang tidak tertib hidupnya. Padahal Roh Kudus itu tertib, saudaraku yang dikasih. Jadi ada orang berkata, oh Roh Kudus itu kan yang akan memimpin hidup kita. Tapi kalau hidupnya tidak tertib, bagaimana dia bisa berkata bahwa hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Hidupnya ada Roh Kudus, karena dia aja tidak tertib dalam hal ibadah aja masuknya telat-telat, saudaraku. Ibadah jam 10 masuknya jam 10:20 baru masuk, ya kan? 10:15 baru masuk. Ngapain aja, ya kan? Oke. Tapi kalau nonton di Raja Wali, wah datang sebelum waktunya. Kalau kondangan datang sebelum jam acara. Kalau nggak dapat kursi, ya, atau nggak kebagian makanan. Nah, itu orang-orang yang suka bertengkar tadi, egois, ya kan? Tapi orang-orang yang penuh perhatian itu tertib, bisa mengikuti aturan. Terus penuh perhatian dan pengertian terhadap sesama. Penuh perhatian itu, oh dia kenapa kok ngantuk ya? Mungkin dia habis begadangan, atau mungkin dia kelelahan, atau mungkin dia belum makan, ya kan? Dia lembur. Atau mungkin dia lembur. Jadi penuh perhatian dan pengertian terhadap sesama. Ya, siapakah dia? Selalu bersedia membantu dan turun tangan. Ya, selalu bersedia membantu dan turun tangan, baik diminta maupun tidak. Jadi orang-orang yang penuh perhatian itu ya selalu bersedia membantu dan turun tangan, baik diminta atau tidak, dia akan turun tangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Turun tangan itu yang tadinya begini, sendakep. Ya, itu namanya berpangku tangan. Dia akan cuek aja walaupun di sekelilingnya orang itu sedang membutuhkan bantuan. Dia akan cuek aja. Dia akan tetap pada posisinya. Style enjoy. Style boss. Ya kan? Padahal orang yang ada di sampingnya ini membutuhkan bantuan, dia akan diam saja. Tapi orang yang penuh perhatian, dia akan turunkan tangannya, dia akan turun tangan dan melakukan tindakan menolong orang lain. Itu orang yang penuh perhatian. Siapakah dia? Dia cekatan. Terus tidak banyak omong. Orang yang penuh perhatian itu banyak bekerja, bukan banyak bicara. Yang diutamakan adalah tindakan, ya. NATO. Ya. No. Lupa. Ya kan, sedikit bicara, No banyak action, bekerja. talk No only. action, talk only. Ya kan, tidak ada tindakan tapi banyak bicaranya, seperti geluduk tanpa hujan. Ya. Saudara tahu seperti geluduk tanpa hujan itu banyak bicaranya tapi nggak ada buktinya, ya kan? Ya seperti Hana yang dikatakan Mas Edi jargoni, ya kan? Jargoni, karena dia bisa ngomong banyak tapi tidak bisa melakukannya, ya.
Jangan minum-minum, Mas Edi, tapi saya juga minum. Kan? Kena lagi. Ya, saya cuma minum kok, diomong gitu kan. Oke, jadi yang kedua tadi adalah orang-orang yang si penuh perhatian. Tidak banyak omong yang diutamakan dari sedikit bicara banyak bekerja. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Atau sedikit bicara banyak bekerja? Sedikit bicara banyak bekerja itu tipe kontraktor. Tapi kalau sedikit sedikit bekerja banyak bicara itu tipe pekerja harian. Yang penting selesai jamnya selesai ya. Kalau bisa diulur-ulur, tenaganya berkurang, banyak bicaranya ya, banyak ngobrolnya ya. Jadi kalau ada orang bekerja harian jangan banyak diajak bicara, dia kerjanya sedikit kan. Oke. Dan yang ketiga, loh sudah jam 9. Dan yang ketiga kita selesaikan sampai yang ketiga dulu ya. Tipe si maha tahu. Ciri-ciri orang yang dikatakan sebagai si maha tahu, yang merasa dirinya serba tahu semua perkara dan urusan dan merasa lebih hebat dari orang lainnya. Wah, aku ini lebih hebat, saya serba tahu ya, maha tahu. Padahal dia adalah seperti seorang katak dalam tempurung ya. Orang yang tidak pernah keluar kemana-mana tapi banyak bicaranya. Nah, itu si maha tahu. Selalu ingin menonjol dan minta diperhatikan. Si maha tahu itu kehidupannya ingin menonjol dan minta diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan dia ngambek, nesu, marah. Ya, yang selanjutnya selalu ingin menguasai pembicaraan. Ya, banyak omong, talk aktif dalam bicara saja. Ya kan, ada si maha tahu ini banyak omongnya. Kalau banyak omongnya itu dia ya nggak mengerjakan apa-apa, wong banyak omongnya, ya kan. Makanya kecuali dia memang pembicara, kalau nggak bicara ya nggak dapat bayaran, ya kan. Memang pekerjaannya bicara, jadi pembicara itu memang harus banyak omongnya. Kalau banyak diamnya itu seorang petapa ya, petapa itu kalau banyak bicaranya ya nggak petapa, nggak merenung, ya kan. Jadi kembali ke atas tadi, masing-masing punya fungsi, masing-masing punya peran, masing-masing punya kekuatan. Nah, kita ada di mana? Merasa dirinya sebagai orang yang paling tahu semua persoalan dan jawaban, ya. Paling tahu semua persoalan dan jawaban. Semua berita media sosial kalau tidak dilarang ya, semua broadcast itu dimasukkan ke grup gereja. Ya, gereja orang lain pun dimasukkan ke grup gerejanya sendiri. Karena dia ingin bahwa info itu adalah info A1, info yang akurat dan info hal yang penting. Padahal itu info sampah. Ya kan, masing-masing kita punya Android, punya gadget, bisa lihat di media sosial, bisa lihat di Google. Jadi jangan menjadi orang yang serba tahu, ya kan? Merasa dirinya sebagai orang yang paling tahu semua persoalan dan jawaban karena ia akan menjawab apapun masalah yang diajukan kepadanya, sekalipun ia tidak tahu persis jawaban. Jadi kalau tidak tahu persis jawabannya lebih baik diam, ya kan? Saya mengajarkan orang-orang di sekeliling saya, kalau tidak tahu persis kejadiannya lebih baik diam, jangan banyak bicara. Karena apa? Ketika kita bicaranya kita termasuk sebagai orang yang menyebarkan hoak, ya, berita yang tidak benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang serba tahu itu banyak menyebarkan hoak, berita bohong. Karena dia tidak tahu dengan pasti sudah disebarkan. Ya, broadcast yang belum dibaca dia broadcast ulang, ya kan. Renungan yang belum direnungkan sudah di broadcast. Ya, itu orang yang serba maha tahu. Umumnya orang-orang tipe ini tidak tekun untuk melakukan suatu tugas. Ya jelas. Ya, orang-orang si maha tahu ini tidak tekun melakukan tugasnya karena ia ingin
mengedepankan bicaranya supaya orang lain dengar bahwa dialah orang yang paling hebat, ya. Mereka hanya berkeinginan untuk terlibat di semua persoalan guna mengobrol pengetahuan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di atas langit masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada, ya. Di atas orang pintar masih ada orang yang lebih pintar lagi. Ya kan? Apalagi kalau saudara tanpa sadar berbicara kepada siapa, padahal orang itu berpendidikan, tapi saudara seolah-olah orang yang paling berpendidikan, orang yang paling berpengetahuan. Padahal ya, kita berbicara kepada orang yang ahli, kita seorang orang lebih ahli daripada ahlinya. Itu kan pandul. Core of the core, ya, ahlinya ahli, ya kan? Ahlinya ahli, ya tukang komentar. Nah, si Maha tahu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya 3 contoh tipe orang di atas. Yang pertama adalah tipe orang yang suka bertengkar. Yang kedua tipe orang yang penuh perhatian. Yang ketiga tipe orang yang si Maha tahu. Apakah kita termasuk golongan itu? Masih ada tipe-tipe yang lain yang akan kita bicarakan di hari-hari yang akan datang, saudaraku. Jika kita itu termasuk di situ, kita harus evaluasi diri. Apakah kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Apakah kita bisa menjadi satu tim? Kalau tidak bisa, kita lebih baik tinggal di hutan saja. Ya. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang punya tipe-tipe karakter yang bagus sehingga jadi berkat bagi orang lain. Diberkati untuk memberkati orang lain itu punya tipe-tipe yang berguna bagi orang banyak, bukan hanya menonjolkan diri sendiri. Bersyukur, ya syukur-syukur kalau saudara punya talenta, punya kapasitas menjadi seorang pemimpin. Saya percaya saudara akan diangkat, dipromosikan Tuhan menjadi seorang yang dapat menjadi berkat. Bukan mengejar kepemimpinan itu, tapi saudara adalah orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi masalah posisi itu biasa, hal yang biasa yang tidak perlu dibangga-banggakan, dikejar-kejar. Ya, pangkat, kekayaan, harta, jabatan itu biasa yang tidak perlu ditonjolkan. Orang lain sudah tahu bahwa kita punya jabatan, kita punya gelar, kita punya posisi. Jadi ya low profile saja, ya kan, santai-santai saja, ya. Tapi sedikit bicara, banyak aksinya, banyak bekerjanya. Oke, saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara. Terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung. Makasih untuk Tante Lasti yang sudah bergabung, Mas Bayu, ya, terus Bu Wiwin, Pak Victor, Bu Elina, Bu Yuli, Bang Joel, dan siapapun saudara yang sudah bergabung. Saya percaya bahwa Tuhan sudah perhitungkan saudara, ya, dalam buku catatan kehidupan. Saya mau berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk saudara yang sudah punya waktu, punya hati, punya pikiran untuk bersama-sama mencari tahu kehendak Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan damai, orang yang bisa rukun, orang yang bisa bekerja sama, ya, karena kita adalah orang-orang yang sanggup untuk menghargai orang lain, ya. Karena kita tahu keberhasilan kita karena ada orang-orang hebat di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Semakin dipromosikan Tuhan, diberkati hidupmu, anak-anakmu, dan pekerjaanmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Elina dan Pak Victor. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan penghiburan menjadi bagianmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, anak-anakmu, dan pekerjaanmu. Dan kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu engkau nikmati bersama dengan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan akan promosikan hidupmu sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap gerak langkah kehidupan keluarga Pak Victor dan Bu Elena. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, anak-anakmu.
kiranya berkat kemurahan Tuhan itu selalu melingkupi sehingga ada masa depan yang penuh dengan harapan di ujung sana. Dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan penghiburan dan sukacita. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati. Berdoa untuk Mas Edi. Kiranya Mas Edi juga diberkati hidupnya, keluarga, rumah tangganya, anak-anaknya, bahkan pekerjaannya. Kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi saudara-saudara seiman, berkat bagi lingkungan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Ya, berdoa untuk Mas Bayu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu sehingga masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Kiranya Tuhan menolongmu, memberkati apa yang menjadi jerih lelahmu. Kiranya Tuhan menjawab doa-doamu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Lastri, Tante Lastri. Kiranya Tuhan buat sehat-sehat selalu, diberkati rumah tangga, diberkati dan anak-anak. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kesehatan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita menolong setiap persoalan dan pergumulan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Bang Joel, kiranya semakin hari diberikan kesehatan yang ekstra sehingga sanggup bekerja secara maksimal, dipakai Tuhan dimanapun berada. Kiranya Bang Joel, Bang Ruli mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang sudah bergabung saat ini, saya percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan. Saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Selamat malam, selamat berjumpa di waktu dan lain kesempatan yang sama. Saya berdoa sebisa mungkin kiranya Tuhan menolong hidup saudara. Dalam nama Yesus, shalom. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, berdoa secara khusus untuk Mas Edi ya. Sekali lagi saya berdoa secara khusus untuk keluarga Mas Edi. Dalam berkat nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk keluarga Mas Edi Saputro. Kiranya Tuhan menolong keluarga Mas Edi Saputro bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Kiranya segala pergumulan, masalah, dan tantangan Tuhan tolong, Tuhan jawab, dan Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan buat sehat, yang dalam kesusahan, kesulitan Tuhan berikan pertolongan yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong hidup Mas Edi dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, diperintahkan damai sejahtera mendatangi kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Shalom Mas Edi, salam untuk istri dan anak-anak.